Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwa Tasya, program studi bimbingan dan penyuluhan Islam semester 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Struktur Organisasi dan Sistem Permusyawaratan Muhammadiyah. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pengawal Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya. Di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang, mula-mula ajaran ini ditolak. Namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luas kampung, Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikan Perserikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air. Di samping memberikan pelajaran atau pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum ibu muda dalam forum pengajian yang disebut Sidratul Muntaha. Pada siang hari, pelajaran untuk anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari, untuk anak-anak yang telah dewasa. Pembahasan. Struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah terdiri atas ranting. Ialah kesatuan anggota dalam satu tempat. Yang pertama, ranting didirikan oleh pimpinan pusat atau usul sekurang-kurangnya 15 orang anggota persyarikatan di suatu tempat yang telah mempunyai amal usaha nyata guna mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan. Yang kedua, pengesahan pendirian ranting dan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat setelah mendengar pertimbangan pimpinan cabang dan daerah yang bersangkutan dan dikuatkan oleh pimpinan wilayah yang bersangkutan. Yang ketiga, pendirian suatu ranting yang merupakan pemisahan dari ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan pimpinan ranting yang bersangkutan atau atas putusan musyawarah cabang yang bersangkutan. Yang keempat, pimpinan pusat dapat melimpah wewenang pengesahan pendirian ranting kepada pimpinan wilayah. Nomor 2, cabang. Cabang ialah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat. Cabang didirikan oleh pimpinan pusat sekurang-kurangnya meliputi 3 ranting dan guna mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan sekurang-kurangnya. Yang pertama, pengkajian atau kursus berkala untuk anggota-anggota pimpinan cabang dan bagian-bagiannya, pimpinan-pimpinan ranting dan cabangnya, serta pimpinan organisasi otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya sekali setengah bulan. Yang kedua, pengajian. Yang ketiga, krop mubalik. Yang keempat, usaha-usaha pertolongan sekurang-kurangnya seperti pemeliharaan anak yatim. Yang kelima, sekolah dasar atau madrasah diniyah. Yang keenam, kantor. Bagian nomor 3, daerah. Daerah ialah kesatuan cabang-cabang dalam daerah tingkat 2 atau yang setingkat. Yang pertama, daerah didirikan oleh pimpinan pusat dalam kabupaten atau yang setingkat yang sekurang-kurangnya meliputi 3 cabang. Telah meliputi amal usaha yang nyata guna mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan. Yang pertama, pengajian atau kursus anggota pimpinan daerah-daerah. Yang kedua, pengajian kursus mubalikot tingkat daerah sekurang-kurangnya setengah bulan.
Yang ketiga, Krop Mubalik. Yang keempat, sekolah dasar. Yang kelima, usaha-usaha pertolongan seperti rumah sakit, perawatan bersalin, pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dan yang keenam, majelis tarji daerah dan kantor. Bagian D. Wilayah ialah kesatuan daerah-daerah dan provinsi daerah tingkat. Wilayah didirikan oleh pimpinan pusat di tingkat provinsi atau yang setingkat, sekurang-kurangnya meliputi 3 daerah dan telah mempunyai amal usaha yang guna mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan dalam wilayahnya. Yang pertama, pengajian atau kursus. Yang kedua, pengajian kursus mubalik. Yang ketiga, korp mubalik. Yang keempat, kursus kader. Yang kelima, sekolah. Yang keenam, usaha pertolongan seperti rumah sakit juga, perawatan bersalin, pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Yang keenam, majelis tarji wilayah dan kantor. Ada 2 struktur organisasi kemuhammadiyahan. Secara garis besar terdiri dari 2 jenis, yaitu struktur vertikal dan horizontal. Secara vertikal, yang pertama pimpinan pusat, yang kedua pimpinan wilayah, yang ketiga pimpinan daerah, yang keempat pimpinan cabang, dan yang kelima pimpinan ranting. Yang kedua, struktur horizontal Muhammadiyah adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dalam satu tingkat kepemimpinan yang terdiri dari pimpinan, majelis, lembaga atau badan, dan organisasi ortom. Yang pertama, kepemimpinan. Lebih jelasnya adalah contoh dalam tingkat provinsi. Terdapat pimpinan wilayah Muhammadiyah yang terdiri dari jajaran pimpinan, majelis, lembaga, dan badan ortom tingkat provinsi. Demikian pula di tingkat daerah ada majelis dan lembaga yang membantu kerja para pemimpin, ditambah keberadaan ortom-ortom. Di tingkat cabang dan ranting, tentu dengan kelengkapan majelis dan lembaga serta ortom yang berbeda-beda. Dalam struktur di atas ada majelis dan lembaga yang mana keduanya mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Bagian B. Dalam struktur di atas ada majelis dan lembaga yang mana keduanya mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Sedangkan lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Susunan majelis dan lembaga dapat berubah dari masa ke masa, menyesuaikan kebutuhan organisasi dan semua diputuskan dalam rapat pimpinan pusat yang terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah agar dapat berubah dari masa ke masa, menyesuaikan kebutuhan organisasi dan semua diputuskan dalam rapat pimpinan pusat yang terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah. Pembantu pimpinan persyarikatan majelis-majelis. Yang pertama, tarji dan tajdid. Yang kedua, majelis tabligh. Yang ketiga, majelis pendidikan tinggi. Yang keempat, majelis pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima, majelis pendidikan kader. Yang keenam, majelis pelayanan sosial. Yang ketujuh, majelis ekonomi dan kewirausahaan. Yang kedelapan, majelis pemberdayaan masyarakat. Yang kesembilan, majelis pembina kesehatan umum. Yang kesepuluh, majelis pustaka dan informasi. Lembaga-lembaga pengembangan cabang dan ranting. Yang pertama, lembaga pembina dan pengawasan keuangan. Yang kedua, lembaga penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, lembaga penanganan bencana. Dan yang keempat, lembaga zakat infak dan sedekah. Yang kelima, lembaga hikmah dan kebijakan publik. Yang keenam, lembaga seni budaya dan olahraga. Yang ketujuh, lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Yang ketiga, Organisasi Otonom Muhammadiyah atau Ortom Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah yaitu organisasi-organisasi di bawah Muhammadiyah yang mempunyai hak dan kewenangan sendiri dalam mengatur rumah tangganya. Biasa disingkat dengan Ortom. Di Muhammadiyah ada 7 Ortom, yaitu Aisyah, Hizbul Watan, Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pembahasan kedua, permusyaratan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama ada muktamar. Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin pimpinan pusat. Kedua, ketentuan tentang pelaksanaan tertib dan susunan acara muktamar ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang ketiga, undangan dan acara muktamar dikirim pada anggota muktamar selambat-lambatnya 3 bulan sebelum muktamar berlangsung. Yang kedua ada tanwir.
Yang pertama, tanwir diadakan oleh pimpinan pusat atau atas pimpinan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota tanwir di luar anggota pimpinan pusat. Yang kedua, tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta di pimpinan-pimpinan pusat. Yang ketiga, ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib dan susunan acara tanwir. Yang ketiga, musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh pimpinan wilayah. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah di wilayah ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Undangan dan acara musyawarah wilayah dikirim kepada anggota musyawarah wilayah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum musyawarah wilayah berlangsung. Yang keempat, musyawarah cabang. Musyawarah cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh pimpinan cabang. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah cabang ditetapkan oleh pimpinan cabang. Yang kelima, musyawarah ranting. Musyawarah ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh pimpinan ranting. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah ranting ditetapkan oleh pimpinan ranting. Yang kelima, musyawarah pimpinan. Musyawarah pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 masa jabatan. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara. Undangan dan acara musyawarah pimpinan dikirim kepada anggota musyawarah pimpinan selambat-lambatnya. Keenam, keputusan musyawarah. Keputusan musyawarah diambil dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Yang ketujuh, rapat kerja musyawarah. Rapat kerja pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang atau pimpinan ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Itulah tadi materi saya. Kemudian kesimpulan, setelah melihat pembahasan tentang Muhammadiyah, maka kita dapat bahwasanya organisasi ini bergerak dalam banyak bidang untuk kegiatan dakwah, sehingga pada realitanya organisasi ini bisa berpengaruh besar dan tetap eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Sejak didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah terus berkembang begitu pesatnya hingga kini. Hal tersebut bisa kita jumpai mulai dari berbagai kajian, dari tingkat ranting hingga tingkat pusat. Juga adanya berbagai amat usaha, lembaga-lembaga, ortom-ortom yang bernaung di bawah organisasi yang usianya hampir 1 abad ini telah menyebar di seluruh pelosok tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.